Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Devi Saputri dengan NIM 200107001 dari kelas 1B TPPL. Di sini saya akan menjelaskan materi biomonitoring. Jenis-jenis biomonitoring. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau yang disebut dengan bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan. Penggunaan indikator fisik dan kimia dalam monitoring terhadap toksikan di lingkungan bersifat amat dinamis, cenderung berubah terhadap waktu dan tempat. Berdasarkan kategori minat komunitas pakar, biomonitoring dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, bioassessment study. Bioassessment study berperan dalam respirasi dengan memungkinkan ahli biologi untuk mengidentifikasi sistem akuatik. Bioassessment study ini mengkaji kehidupan suatu komunitas terhadap fungsi dan struktur komunitas. Berikut tingkat kedudukannya. Di sini saya akan menjelaskan tingkat kedudukannya. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Selanjutnya, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara waktu dengan lingkungan. Kemudian komunitas, kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Kemudian populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi antara sesama. Selanjutnya, organisme. Organisme adalah setiap entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan. Sistem organ yaitu sekumpulan organ yang bekerjasama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Sel adalah unit struktural terkecil yang hidup. Molekul adalah gugusan yang secara elektris netral yang tersusun dari dua atau lebih atom yang saling berkaitan melalui ikatan kimia. Menurut Ziglio, tahun 2006, bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Untuk lingkungan akuatik, bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan. Dalam hubungan ini, dalam pengukuran biologis, bioassessment lingkungan akuatik biasanya termasuk pengukuran dan habitat zona ripanan. Kumpulan umum organisme air yang digunakan untuk bioassessment yaitu ikan, makroinvertebrata, dan alga. Namun, karakteristik populasi spesies tunggal atau sentinel juga digunakan sebagai indikator biologis dan dari integritas ekologi. Yang kedua, toxicity bioassessment adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan. Tujuan pengujian toksitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau senter air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis, dan jika demikian, sejauh mana dampak toksitas
dapat dievaluasi di seluruh organisme yang memberi pengaruh untuk diidentifikasi. Pendekatan pemodelan dapat digunakan untuk memprediksi toksisitasnya berdasarkan sifat fisika kimia senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanan di lingkungan. Selanjutnya, Avertebrata air. Avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Berdasarkan keberadaan rangka tubuh, biota perikanan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata itu filum Annelida seperti cacing laut, lintai, dan cacing gelang. Kemudian filum Coelenterata, ubur-ubur seperti ubur-ubur, ada yang menempel di dasar laut atau polip dan yang bergerak, medusa. Filum Echinodermata, contohnya bintang laut, bulu babi, dan tripal. Kemudian vertebrata kelas, yaitu contohnya kelas Chondrichthyes dan Agantha. Selanjutnya, perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya, yaitu pertama, plankton adalah organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air dan dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan zooplankton atau hewan. Kemudian nekton, organisme yang dapat bergerak bebas. Yang ketiga, neuston adalah organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air, contoh serangga air. Yang keempat, perifiton adalah organisme yang menempel pada organisme yang menyumbul di permukaan air, contoh bernacle. Kelima, bentos, organisme yang hidup di dasar perairan. Selanjutnya, ekosistem air tawar dan air laut. Ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya maupun dengan kondisi lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies berbeda yang hidup di tempat yang sama. Tingkatan organismenya meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contohnya komponen abiotik yaitu suhu, cahaya, air, kelembapan udara, garam mineral, dan tanah. Kemudian, ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekosistem air mengalir atau lotik, contohnya sungai. Yang kedua, ekosistem air tenang atau lentik, contohnya rawa air tawar, rawa gabut, padang rumput, rawa, kolam, dan danau. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu danau oligotropik adalah danau yang dalam dan kekurangan makanan karena ditoplankton di daerah limnetik dan tidak produktif. Ciri-cirinya yaitu airnya sangat jernih, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Kedua, danau eutropik, yaitu danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan secara fitoplankton, sangat produktif. Ciri-cirinya yaitu air keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen berada di daerah profundal. Ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah horizontal, yaitu daerah litoral, merupakan daerah dangkal, cahaya matahari menembus dan optimal, air hangat berdekatan dengan tepi, tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya mencuat ke permukaan air. Kemudian daerah
limnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Kemudian daerah profundal merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau. Mikroba dan organisme lain menemukan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limtik. Kemudian daerah bentik merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Total air terbagi menjadi dua bagian, yaitu air laut dan air tawar. Presentasi air laut sekitar 97,61%, sedangkan presentasi air tawar sekitar 2,39%. Air laut terbagi lagi menjadi tiga, yaitu air tawar 79%, air tanah 20%, dan air permukaan 1%. Air permukaan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu air danau 52%, air sungai 1%, uap air 8%, kelembapan tanah 38%, dan air dalam makhluk hidup 1%. Green water adalah bagian dari air yang sesaat setelah permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi. Jumlahnya dapat mencapai 65% dari seluruh ketersediaan air. Blue water adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia. Jumlahnya mencapai 35%. Ekosistem air laut dibedakan menjadi 4, yaitu pertama, estuari atau muara, mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut. Yang kedua, zona interdial atau pantai adalah letaknya perbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Pantai dapat dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut. Yang ketiga, zona neritik adalah bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu, namun masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Keempat, zona laut terbuka atau oceanic adalah penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Habitat ini ditandai dengan adanya salinitas kadar aram yang tinggi. Selanjutnya, biomarker. Biomarker adalah tanda-tanda terpapar efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Secara sempit, biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau kelompok agen kimia, tetapi keberadaan agen atau metabolitnya dalam tubuh tidak dapat ditemukan. Biomarker dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori berdasarkan penggunaannya atau konteks spesifik di mana uji tersebut dapat digunakan, yaitu pertama, biomarker paparan dapat digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit. Yang kedua, biomarker efek, yaitu perubahan terukur dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan penggunaan kesehatan atau penyakit yang potensial. Yang ketiga, biomarker kerentanan adalah penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Metallothioneins, yaitu logam berat yang beracun kaya sistein dan bersifat protein sitosolik. Tingkat konsentrasi ini dapat berkolerasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau kadmium dalam jaringan hewan. Yang keempat, yaitu malondialdehyde adalah produk peroksida lipid karena produksi orasidikal yang berlebihan dalam sel. Yang kelima, glikogen merupakan bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Yang keenam, acetylcholinesterase adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Matrik biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologi.
seperti urin, darah, udara, air liur, keringat, air mani, dan beberapa jaringan. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker, paparan, efek kerentanan, dan jenis kimia. Sampel biologis terpenting adalah urin, darah, dan terkadang udara yang dihembuskan. Ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh Leonard Truhaut pada tahun 1969. Konsep ini mencoba menggabungkan dua istilah yang berbeda, yaitu ekologi dan toksikologi. Dalam toksikologi organisme menetapkan atas penyelidikan, ekotoksikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu, tetapi juga pada populasi dan seluruh ekosistem. Sekian dari saya. Terima kasih dan maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.